Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Fauziah dari SMA 1 Jatisari, kelas 11-5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemrograman bahasa C++ dan tutorialnya. Apa itu bahasa C++? Definisi bahasa C++. Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C dan digunakan untuk membuat berbagai aplikasi dan sistem komputer. Nah, itu tadi pengertian dari C++. Nah, di dalam C++ ada yang dimaksud dengan flowchart. Apa itu flowchart? Definisi flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses dalam bentuk visual. Flowchart sering digunakan dalam dunia pemrograman dan sistem untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dalam pemrograman C++ dan flowchart, ada beberapa komponen-komponen dasar yang membentuk struktur. Apa saja komponen dasar tersebut? Simbol dalam flowchart atau komponen dasar yang ada di dalamnya, yang pertama yaitu input atau output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kedua, manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik ataupun output yang perlu dicetak. Yang keempat, predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram dalam prosedur. Yang kelima, display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang kelima, preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Yang ketujuh, yaitu flows, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connection line. Yang kedelapan, on-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang kesembilan, off-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang kesepuluh, terminator, yaitu simbol yang menyatakan suatu atau akhir suatu program. Yang ke-11, proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang ke-12, decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Setelah mengetahui definisi bahasa C++, flowchart, dan komponen-komponen dasar yang ada di dalamnya, nah kita sekarang akan belajar atau praktek mengenai bahasa C++. Setelah masuk ke aplikasi GDB Online, saya akan mengganti bahasanya atau language-nya dengan bahasa C++. Nah, setelah mengganti bahasa dengan bahasa C++, saya akan memasukkan kode. Nah, kode yang saya pakai yaitu untuk mencari jumlah deret Fibonacci. Kemudian pencet Run. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ini artinya kode sudah berhasil. Saya akan jumlah deret Fibonacci yang diinginkan yaitu 5. Nah, dari jumlah deret Fibonacci yang akan diinginkan 5 menghasilkan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 5. Nah, yang terakhir, saya akan membahas apa sih fungsi flowchart dalam kehidupan sehari-hari itu. Fungsi flowchart dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menguraikan proses-proses menggunakan simbol-simbol sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Yang ketiga, menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi. Yang keempat, mendokumentasikan, merencanakan, maupun mengomunikasikan proses yang rumit. Cukup sekian pemaparan materi tentang bahasa C++ dan flowchart dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.